pagi saudara, shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita berjabat kanan kiri kita katakan Allah kita ya Allah luar biasa saudara. Mari berbagi sukacita di tempat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dalam apapun keadaan kita pada pagi hari ini saudara, mungkin saat ini dalam kelemahan, dalam sukacita, dalam mungkin kurang sehat atau ada masalah yang menghampiri kehidupan kita akhir-akhir ini, mari kita memasuki bulan kedua di tahun 2023 ini. Tentunya sudah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Allah mau saya dan saudara tetap teguh di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita harus terus berseru kepada Tuhan, kita terus meminta tolong kepada Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, kita membawa segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Sujud di altarmu Tuhan.
anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia, sujud di atasmu Tuhan, sujud. Oh, kami mau membawa kehidupan kami Tuhan. Hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Mari saudara-saudara semua bangkit berdiri. Haleluya. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Jadilah seperti yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sujud di altarnya, Ku bawa Dia ampuniku dan bebas. Kau ubah hidupku Tuhan. Oh, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Katakan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima. Dengan iman saudara katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima kemenangan dari kemenangan darimu Tuhan.
Kami siap membebaskan dosa yang terbelenggu dalam kehidupan kami, yang menghalangi kami boleh datang kepadamu Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, beban berat yang mungkin saat ini kami hadapi, baik sidang jemaatmu yang di tempat ini maupun sidang jemaatmu yang ada di rumah Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menggenapi janji-janjinya atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah jadilah pada kami seperti yang Kau kehendaki. Kami mau melanjutkan tahun 2023 ini dengan iman yang teguh kepadamu. Apapun yang mungkin saat ini menghadapi kehidupan kami, melanda kehidupan kami Tuhan, di dalam namamu Yesus, kami mau berseru kepada Engkau, Kau yang sanggup melaksanakan segala sesuatu atas kehidupan kami. Sehingga pikiran kami, hati kami, menghilangkan semua kemustahilan yang menghadapi kehidupan kami. Dan kami hanya mau berseru kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami akan dengan sungguh-sungguh datang kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berotoritas penuh atas setiap kehidupan kami para pelayan-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu bagi kami Tuhan. Pakailah beliau Tuhan, untuk dapat memberikan kabar-kabar yang luar biasa, yang memberkati setiap kehidupan kami, yang boleh menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap mempersembahkan kehidupan kami untuk Engkau, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Tantangan yang kita hadapi hari ke hari tentunya semakin beragam, semakin banyak saudara. Tetapi Tuhan tidak mau saya dan saudara menyerah dan putus asa. Akan selalu ada harapan bagi saya dan saudara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, hanya semata-mata untuk menguji iman kami Tuhan. Dan Kau tak akan membiarkan kami sampai jatuh ke tanah Tuhan. semua denganmu Tuhan, ku tak akan Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin Tuhan. Mari bersama naikkan pujian ini. Dalam salah perkara, imani saudara, tanam di dalam hati saudara. Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau buat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan. Kami mau lakukan semua denganmu, denganmu.
Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Kau punya rencana Tuhan, punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali katakan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara yakin bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan saudara? Amin saudara. Saudara siap dimenangkan oleh iman saudara yang tertanam dalam kehidupan saudara? Mari saudara, setiap kita yang siap dimenangkan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita bagi Tuhan, karena kita menang di dalam Tuhan, karena Allah yang akan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Katakan ada kuasa dalam darahnya. Sekali katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dengan iman saudara, aminkan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada musik memuji Tuhan. Haleluya. Bahwa kemenangan hanya kita akan dapat di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, kita akan nyatakan ku menang bersama Yesus Tuhan.
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Mari saudara angkat tangan saudara buat Tuhan. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus. Sekali katakan haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Tidak perlu takut sebesar apapun masalah saudara. Tidak akan melebihi kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Mari waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Di depan ini ada tamu. Ini namanya Noel, anak dari sahabat saya waktu kuliah di Jogja dan dia berdomisili di Semarang. Dia pelayanan di GPDI Gajah Mada Semarang dan hari ini juga ada anak Joshua dan saya sendiri sama saudara Ayub ini mau memuji Tuhan. Saya ambil dari albumnya Israel The New Breed yang berjudul Lord You Are Good ya. Ini lagu rohani akan saya kemas dalam irama jazz. Ini akan saya persembahkan kepada Tuhan di hari spesial ulang tahun Bapak Gembala yang ke-80 besok pagi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Kita akan melangkah hari ke hari bersama dengan Tuhan. Kita akan melalui segala kesusahan dan kesusahan hanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Hari-hari berlalu bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Selamatku, Yesus kekuatanku dalam hidup. Amin Tuhan. Yesus kekuatan kami menghadapi semuanya Tuhan. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan dikatakan hari-hari ku lalui. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku bersama Yesus. Juru selamatku. Puji nama Tuhan. Biarlah hari ke hari kita seperti yang firman Tuhan baru-baru ini terus menguatkan kita untuk kita tetap teguh, untuk tetap kita kuat di dalam Tuhan, dan lebih sungguh lagi untuk kita datang kepada Tuhan. Jangan kelemahan kita membuat kita justru lemah datang kepada Tuhan, saudara. Terkadang karena kita lemah, sakit, kita bilang, aku gak ibadah dulu kan aku lagi sakit. Aku lagi dalam permasalahan rumah tangga, mungkin kita jangan datang dulu kepada Tuhan. Atau mungkin dalam permasalahan ekonomi, aku masih belum kuat Tuhan untuk saya datang kepada Engkau. Dan ketika semakin kita menjauhi dari Tuhan, Tuhan juga akan menjauh dari kita. Tapi dalam masalah kita saat ini, justru ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan jawab dalam setiap permasalahan kita. Kita akan mempersiapkan diri kita, saudara, karena hanya Tuhan satu-satunya penolong yang setia. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langit.
takut, tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bersama naikkan pujian saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Saat ku berjalan, kasih-Mu yang meneranginya setiap langkah hidup kami. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Mari dengan lebih sungguh lagi kita mau katakan, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali katakan hanya Yesus. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Timotius. Penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesuslah penolong yang setia.
manusia bisa tidak setia oleh karena berbagai hal. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan pribadinya adalah pribadi yang setia. Karena nama Yesus adalah nama yang setia. Dan Tuhan setia sampai akhir daripada pelayanannya, itulah mati di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga. Dan Tuhan tetap setia menopang gerejanya sampai saat ini. Bahkan Tuhan setia menyertai setiap anak-anak Tuhan sampai kepada kesudahan alam. Kami bangga Tuhan memiliki Tuhan yang setia, yang tidak pernah luntur dari kesetiaannya. Dan kami tidak pernah sia-sia untuk mengikut Engkau, untuk percaya dan melayani Engkau ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi dan pakai kami, pelayan-Mu ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Biar setiap perkataan kalimat benar-benar dalam urapan Roh Kudus dan menjadi berkat bagi seluruh sedang jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kalau kesempatan pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam suasana yang berbahagia oleh karena penyertaan bahkan pertolongan Tuhan yang makin Tuhan nyatakan kepada kita semua. Jikalau saat ini saya boleh berdiri di hadapan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan, saya mengatakan bahwa ini semua adalah kasih karunia anugerah Tuhan. Makin saya mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, tentunya melalui Bapak Gembala, yang ada dalam benak dan hati saya hanya saya punya rasa takut kepada Tuhan. Semakin saya takut kepada Tuhan, biar kiranya apa yang Tuhan percayakan kepada saya, tidak sekali-kali saya menyalahgunakan kepercayaan itu. Karena sulit ya orang untuk bisa dipercaya sampai kepada kesudahannya. Itu kalau bukan kekuatan dan kemurahan Tuhan itu tidak mungkin itu terjadi. Ya, firman Tuhan bertemakan berpikir positif atau positive thinking. Berpikir positif. Kita perlu memiliki pikiran yang positif, saudara. Karena apapun yang kita pikirkan itu bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita berpikir yang baik itu akan jadi. Tapi sebaliknya kalau kita berpikir yang jelek, berpikir yang jahat, maka itu juga nanti akan terjadi. Orang tidak akan tiba-tiba berbuat jahat. Atau tiba-tiba melakukan kejahatan. Biasanya orang melakukan kejahatan itu dia berpikir dulu. Dia merancang dulu caranya untuk melakukan kejahatan, entah itu mencuri, merampak, atau berbuat onar dan lain sebagainya. Dimulai dari pikiran. Itulah sebabnya setiap pikiran saya dan saudara akan menentukan langkah perjalanan kehidupan saya dan saudara. Baik ataupun tidak baik. Itulah sebabnya kalau tema firman Tuhan pagi hari ini bertemakan berpikir positif atau positive thinking. Ini juga akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita kalau kita ini mau menuruti firman Tuhan. Untuk itu mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat.
ayat 6 sampai yang ke-8. Filipi pasal yang keempat, ayat 6 sampai ke 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, ada 7 perkara yang patut dipikirkan. Ya, nanti akan kita uraikan atau kita bahas juga. Ya, dimulai dari ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Manusia hidup tidak pernah lepas dari yang namanya khawatir. Ya, seakan-akan khawatir itu bagaikan teman. Apa kira-kira betul enggak, saudara? Kalau saya katakan demikian, betul enggak? Setuju ya? Walaupun saya mestinya tidak setuju ya kalau khawatir itu menjadi teman. Tapi itu kenyataan ya. Walaupun kita setuju ataupun tidak setuju, namanya khawatir itu bagaikan teman yang kadang-kadang datang dekat dan terlalu dekat dengan kita. Dikit-dikit khawatir, menghadapi masa depan khawatir, menghadapi ini khawatir, itu khawatir. Tapi firman Tuhan berkata pagi hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Ya, apa yang ada di dalam benak saudara, apa yang ada dalam hati saudara yang selama ini dikhawatirkan, tentu satu dengan yang lain tidak sama. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, caranya untuk kita ini tidak selalu didekati teman kita khawatir itu. Ya, kita nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan, tetapi dengan ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini perkataan yang positif, saudara. Ya, perkataan positif itu dimulai dari pikiran kita yang positif. Ya, mungkin saudara menghadapi masalah, saudara khawatir, tapi kalau kita berpikir positif, mungkin lewat masalah ini justru Tuhan mau membentuk saya. Mungkin melalui persoalan yang saya hadapi, mungkin Tuhan sedang mendidik saya. Kalau kita bisa berpikir positif, maka semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tangkap itu sebagai sesuatu yang positif. Ya. Kemudian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akal kita ini tidak akan pernah sampai, apalagi mencapai untuk hidup dalam damai sejahtera. Tapi damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang memiliki pikiran yang positif pasti akan bisa merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Kenapa dikatakan melampaui akal? Mungkin saudara berpikir, wah enggak mungkin kalau saya dalam keadaan seperti ini saya bisa menyekolahkan anak, saya bisa menguliahkan anak. Tapi ketika saudara berpikir positif, damai sejahtera Allah itu melampaui akal. Di luar akal kita, tahu-tahu kita bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan, kekuatan kita, kesanggupan kita. Itu namanya damai sejahtera Allah melampaui akal.
melampaui kekuatan kita, melampaui dari segala sesuatu yang menjadi kesanggupan kita. Ya, dan itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau hati dan pikiran kita ini sudah dipelihara di dalam Kristus, saudara, tidak bisa tidak, kita pasti akan bisa berpikir positif. Sekarang ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, satu. Kemudian semua yang, ayo baca, semua yang benar, satu. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang sebenarnya 7, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ada 7 perkara. 7 ini angka sempurna. Nah, firman Tuhan suruh apa? Coba baca teruskan. Pikirkanlah semuanya itu. Coba sama-sama 2, 3. Pikirkanlah semuanya itu. Apa yang dipikirkan? Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua ada 7. Itu yang kita pikirkan. Ya, itu yang harus menjadi mindset pola pikir saya dan saudara. Ini namanya berpikir positif. Ya, semua yang benar. Di dunia ini bicara kebenaran seperti Pilatus. Ya. Pilatus itu bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mengatakan berbicara tentang kebenaran. Tapi Pilatus, apakah kebenaran itu? Tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Waktu sebelum Yesus disalib, Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Pilatus adalah seorang pemimpin. Maka jangan heran ya saudara, kalau banyak pemimpin di dunia ini, ya, bicara kebenaran itu kabur. Bicara tentang kebenaran ini sangat kabur. Bisa yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Itu kalau kita berbicara tentang kebenaran dunia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan semua yang benar. Dalam perilaku kehidupan manusia kadang-kadang kita menilai, wah orang ini salah ini dan lain sebagainya. Menilai negatif. Bahkan sampai punya stigma negatif terhadap seseorang itu. Tapi ingat bahwa seseorang itu walaupun dia itu jahat, kejam, dan mungkin tidak dengar-dengaran dengan orang tua, tapi namanya manusia masih ada sisi kebenaran. Kadang-kadang kita cuma menilai dari sisi ketidakbenaran. Kita tidak pernah menilai dari sisi yang benar. Ya. Kemudian yang mulia, kemuliaan itu kemuliaan Tuhan tentunya. Semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua kita harus pikirkan. Ini 7 perkara ini adalah perkara-perkara yang positif. Ya, itu yang harus menjadi bahan pemikiran saya dan saudara. Ya, sekarang 2 Korintus 8. Ini contoh dari seorang rasul ya, Rasul Paulus sendiri. 2 Korintus pasal ke-8 ayat 20 dan 21. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ya, Rasul Paulus seorang rasul yang gigih, giat, dan berapi-api dalam pelayanan.
tersebarnya Injil sampai ke Asia Kecil, Eropa, kemudian sampai ke Indonesia, ke Asia dan seterusnya, itu dimulai dari hasil karya Rasul Paulus. Kalau rasul-rasul yang lain mereka hanya menginjil di daerah sekitar Israel, tapi Rasul Paulus menembus sampai ke bangsa-bangsa lain. Ya, terutama pada waktu itu ada di daerah Asia Kecil sampai menerobos ke Eropa. Dan pelayanannya pelayanan yang luar biasa. Tapi sebaik apapun juga namanya orang melayani, ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang menilai positif, tapi juga ada yang menilai negatif. Dia berkata, sebab kami hendak menghindarkan hal ini. Apa? Bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya sebesar ini. Loh, hasil pelayanan Rasul Paulus itu nyata. Ya, pelayanan kasih terutama itu nyata. Tapi toh juga masih dicela. Ya. Jadi kalau kita melayani, hasilnya nyata, pelayanan itu baik, tapi masih dicela, ya, jangan berpikir negatif. Sebab Rasul Paulus berkata, ya coba ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Walaupun dicela pelayanan Rasul Paulus, tapi dia tetap memikirkan perkara yang baik, memikirkan yang baik. Dia tidak membalas orang yang mencela itu, mencaci maki, ya mencela dibalas dengan celaan. Ya, dicaci maki balas dengan caci maki, tidak. Tapi justru dia memikirkan yang baik. Dan pikiran yang baik itu bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Ya. Sebaliknya juga, pemikiran yang baik itu bukan hanya di depan manusia baik, tapi bagaimana di hadapan Tuhan, Tuhan lebih tahu. Bisa seseorang itu baik di hadapan kita, tapi hatinya mencela, mencaci maki, itu bisa terjadi. Tapi Rasul Paulus menyatakan dirinya, dia memikirkan yang baik, walaupun dicela tetap berpikir yang baik. Dan itu pikiran yang baik itu dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Itulah sebabnya pelayanan Rasul Paulus selalu berhasil. Ya, walaupun dicela, sebaik apapun saudara melayani, tetap masih ada orang yang mencela. Jadi nggak usah risau ya. Kalau saya dan saudara ini pelayan-pelayan ini punya positive thinking atau punya pikiran yang positif, nggak akan pernah berpikir yang negatif tentang orang yang mencela. Selalu dia memiliki pikiran yang positif, yang baik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ya, Abraham adalah seorang yang memiliki pikiran yang sangat baik. Ketika dia disuruh mempersembahkan Ishak, anaknya, dia berpikir positif. Dia tidak berpikir negatif tentang Allah. Ya, Allah minta supaya mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dikasih, yakni Ishak, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan. Dia langsung melakukan. Kenapa bisa melakukan? Karena pikirannya positif. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan,
keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ya, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Terus? Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Iya. Ini pikiran Abraham adalah pikiran yang positif. Dia tidak berpikir negatif tentang Allah yang minta anaknya yang tunggal. Tuhan sudah menjanjikan kamu sendiri akan memiliki anak janji. Ketika suatu saat Tuhan datang kepada Abraham, ya Abraham jangan takut, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham berkata, apa maksudnya Tuhan? Tuhan memberkati aku tapi aku tidak punya anak, tidak punya keturunan. Nanti Eliezer itu hambaku yang dari Damsyik itu nanti akan menjadi ahli warisnya. Oh bukan, tapi anak yang akan kamu lahirkan. Tuhan berjanji itu. Kemudian Abraham disuruh, coba kamu lihat di langit bintang-bintang. Coba kamu hitung, bisa enggak? Enggak bisa. Seperti itulah nanti keturunanmu. Kemudian Abraham percaya dan percaya Abraham itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Ya. Kenapa Abraham dia bisa berpikir positif? Karena pertama dia berpegang kepada janji Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa berpikir positif kalau kita tidak pernah berpegang kepada janji Tuhan. Ya, karena iman maka Abraham tatkala ia diuji atau dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya, yaitu Abraham yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ini yang dipegang oleh Abraham. Jadi kalau Tuhan minta Ishak, dia tidak ragu-ragu. Karena dia berpegang kepada janji. Janjinya apa? Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Maka dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun sudah mati. Nanti kalau Ishak ini saya sembelih, saya korbankan, saya bakar habis, menjadi korban bakaran kepada Allah, nanti Allah berkuasa membangkitkan. Caranya bagaimana? Dia sendiri tidak tahu. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, yang melampaui segala akal, di luar akal kemampuan kita berpikir. Ya. Ternyata setelah Abraham betul-betul melaksanakan apa yang Tuhan minta. Ketika Ishak diikat, hendak disembelih dan dibakar, apa kata Tuhan? Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu, sebab telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk mempersembahkan Ishak anakmu yang tunggal kepadaku. Dan Tuhan berfirman, tengoklah ke belakang. Apa yang dilihat oleh Abraham? Ada seekor domba yang tersangkut tanduknya di belukar. Ambillah itu, korbankan menjadi korban bakaran sebagai pengganti anakmu. Ya. Jadi kalau saudara mau berkorban, berpikir yang positif. Kalau saudara berkorban pikirannya negatif, nanti yang negatif itu yang terjadi saudara.
Ya, itulah sebabnya kalau saudara berkorban, dihimbau untuk berkorban, dan saudara berkorban nggak usah banyak pikir. Positif saja bahwa Tuhan berkuasa. Kalau Abraham tadi berbicara Tuhan berkuasa untuk membangkitkan orang-orang sekalipun sudah mati. Kalau kita berkorban pikiran positif, kita berpikir nanti Tuhan akan mengembalikan, Tuhan mengembalikan. Kalau saya berbicara seperti ini saudara nggak usah ragu-ragu. Ya, saudara nggak usah ragu-ragu apa yang saya katakan. Ya, walaupun saya tidak harus mengatakan secara ya terus terang. Tapi ya kalau saudara ya mau berpikir positif, ketika kita mau berkorban dan pikiran kita positif, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kita tidak akan pernah hidup di dalam suasana kekhawatiran. Kita tidak mau lagi berteman dengan yang namanya khawatir. Mas khawatir, Mbak khawatir, atau Pak khawatir, Ibu khawatir. Ada yang namanya khawatir di sini? Ada enggak? Enggak ada kan? Tetapi teman itu ada loh di samping saudara. Mau nempel-nempel dekati saudara terus. Itulah sebabnya untuk melawan kekhawatiran ini kita harus punya pikiran positif. Nah, pikiran positif ini dimulai dari pertama, dia memegang janji Tuhan. Yang kedua, dia tidak kehilangan iman. Sedikit pun tidak luntur imannya. Begitu dengar firman Tuhan, suruh mempersembahkan, langsung dia berangkat. Esok paginya, malam dengar firman Tuhan, esoknya dia bergegas berangkat. Diajak itu Ishak sampai di tengah jalan, dua bujangnya suruh berhenti, kamu berhenti di sini. Kami berdua mau sembahyang, setelah itu kami akan kembali ke sini. Ini pikiran positif saudara. Padahal Tuhan berfirman, Ishak ini dikorbankan. Tapi dia katakan, kami akan kembali. Kata-kata kami ini kan berarti lebih dari satu. Bukan Abraham katakan saya akan kembali, Ishak mau dikorbankan, enggak. Kami akan kembali. Nah, di tengah jalan Ishak sempat tanya, Bapak, di sini sudah ada api dan kayu. Di mana anak domba yang akan dikorbankan? Ya anakku, nanti Allah yang akan menyediakan. Itu sudah pikiran yang positif. Kalau pikiran negatif apa? Kowe les yang tak sembelih. Itu pikiran positif, negatif saudara. Pikiran yang positif, ya anakku, nanti Allah yang menyediakan. Jadi sebelum kita ini berkorban dan kita mau berkorban, kita sudah tahu bahwa nanti Tuhan yang menyediakan. Amin. Mau berkorban? Tenan boh. Catat ya Bapak Gembala. Ya. Tapi kalau saudara belum punya pikiran positif, ya saya mohon jangan berkorban. Loh, kok ada larangan loh? Kalau saudara punya pikiran negatif loh. Tapi kalau saudara punya pikiran positif, saya bukan hanya mau bersaksi saudara, tapi saya mengalami. Ya tentu saya tidak akan pernah ceritakan ya secara terus terang. Ya saudara tahulah, saudara berjemaat dengan, ya kita berjemaat bersama ini sudah puluhan tahun, bukan orang kemarin saudara. Sudah puluhan tahun, jadi saudara tahu sejarah hidup saya bagaimana. Ya, apa yang Tuhan janjikan itu Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya. Jadi kalau kita ini berpikir positif, kita akan selalu berpegang kepada janji Tuhan. Dan selalu berpegang kepada iman atas janji itu. Ya. Karena kalau kita berpikir negatif, ya itu nanti akan terjadi yang negatif itu ya. Bilangan 13.
Bilangan 13, bacakan ayat 27 sampai 33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, dari 12 pengintai yang disuruh Musa, semua kembali kepada Musa dan Harun dan melaporkan hasil dari pengintaian mereka selama 40 hari. Ya, dan mereka membawa segala sesuatu yang bisa mereka bawa hasil daripada tanah Kanaan. Ya, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi apa yang Tuhan janjikan, negeri perhentian itu negeri yang luar biasa. Berlimpah-limpah susu dan madu. Bukan sekedar banyak susu dan madu, saudara. Tapi berlimpah-limpah, sangat banyak, berkelimpahan. Kalau Tuhan berjanji itu bukan, Tuhan tidak berjanji yang biasa-biasa. Tuhan berjanji selalu yang luar biasa. Amin. Tidak pernah Tuhan janji itu yang biasa-biasa. Tuhan berjanji kepada saya dan saudara, apapun yang Tuhan janjikan, tidak pernah itu sesuatu yang biasa, yang umum, bisa diraih oleh orang lain, bisa dicapai atau bisa diusahakan oleh orang lain. Tetapi yang Tuhan janjikan itu tentunya sesuatu yang luar biasa. Mereka memang membawa hasilnya. Hasilnya mereka mengakui. Hanya, ada kata-kata hanya, ini udah mulai berpikir yang negatif. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak itu keturunan raksasa. Sampai dikatakan penduduknya itu makan orang, saudara. Dan mereka ke-10 orang ini dia berpikir, tidak mungkin kita tidak bisa masuk ke negeri itu. Karena kami ini melihat diri kami ini seperti belalang. Coba bayangkan saudara. Ini pikiran yang negatif. Lo manusia yang berharga loh saudara. Diciptakan serupa segambar dengan siapa manusia? Mau menyamakan dengan belalang. Ya. Saudara pernah lihat belalang itu wah gagah. Ada belalang gagah? Yang gagah ganteng ya.
itu manusia ya. Saya lihat Pak Thomas itu wah selalu gagah ya. Walaupun usia ini sudah katakan sweet ya. Sweet tak lebih. Tapi masih ganteng nih, wah Pak Thomas nih. Ya, lo manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, menyamakan dirinya, merendahkan diri, malah menistakan diri. Disamakan dengan belalang. Itu betul-betul menyinggung perasaan hati Tuhan yang menciptakan. Coba kalau anak saudara ya mencela saudara sebagai orang tua. Bapak saya gini. Pantas saya menjadi anak dugal, anak yang kurang ajar karena bapak saya lebih dari saya kurang ajarnya. Itu merendahkan loh. Allah kita baik. Allah kita itu luar biasa. Tapi orang Israel ya sebagian besar mereka 10 pengintai khususnya, mereka pikirannya negatif. Tapi Yosua dan Kaleb dia berkata, ayat 30 coba tayangkan. 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu pikiran positif saudara. Menghadapi musuh belum dihadapi loh saudara. Sudah kalah berperang. Ya. Tadi kita nyanyikan apa yang pertama itu saya masih ingat tuh. Ku tak akan apa? Menyerah. Ya. Kita tidak akan pernah menyerah sebelum kita coba. Loh, kita maju itu maju bukan dengan kekuatan kita. Maju dengan kekuatan Tuhan seperti pada waktu Daud menghadapi Goliat. Ya. Goliat berkata, anjingkah aku? Goliat sendiri kata, anjingkah aku? Kamu mendatangi aku dengan tongkat seperti mau mengusir anjing, saudara. Ya. Tapi Daud berkata apa? Kamu mendatangi aku dengan tombak. Ya, dengan pedang dan tombak. Tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Loh, Tuhan yang diandalkan. Kita menghadapi musuh, kita menghadapi masalah. Kita hadapi dengan nama Tuhan. Jangan berpikir negatif. Tidak bisa. Tidak mampu saya. Loh, belum dicoba. Kenapa? Kok berpikir negatif? Karena tidak punya iman, nggak pakai iman. Bukan Tuhan yang diandalkan, mungkin kekuatan sendiri. Kalau melihat kekuatan sendiri seperti belalang. Saudara tahu belalang itu apa sih? Belalang itu hewan yang Tuhan utus untuk mengutuki manusia. Seperti Tuhan pernah mengutuki, memberi tulah atau mengutuki Mesir. Seluruh negeri Mesir, ya kecuali di tempat orang Israel berada itu. Sampai awan itu gelap saudara. Matahari tertutup dengan belalang. Itu baru suasana di angkasa. Belalang kan perlu makan. Belalang menyerbu semua tumbuh-tumbuhan di negeri Mesir itu. Habis. Kalau tumbuh-tumbuhan dimakan semua oleh belalang, mau panen apa saudara? Mau makan apa? Kalau saya dan saudara tidak punya pikiran positif, itulah sebabnya kita hidup ini tidak punya pengharapan. Semua dimakan belalang. Ya, lebih daripada itu Tuhan tersinggung. Manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah dan manusia itu berharga di hadapan Allah loh saudara. Kok menyamakan diri seperti belalang? Ini kan sudah keterlaluan. Tapi itulah karena pikiran yang negatif ya. 31 coba. 31. Tetapi orang-orang yang berkesan bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kalau saudara berpikir
masalah saya lebih kuat daripada saya. Sehingga menjadikan kita lemah. Itu akan mempengaruhi pikiran kita menjadi pikiran yang negatif, saudara. Saudara harus berkata, boleh, itu bangsa raksasa lebih besar perawakan dari saya. Tapi kan kita punya Tuhan, kita punya iman. Masa Tuhan yang perkasa, yang hebat, yang luar biasa itu kalah dengan masalah? Tidak mungkin. Ya. Dan orang-orang itu, ke-10 orang itu, negeri yang kami lalui itu, yang kami intai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Boleh masalah itu lebih tinggi daripada kemampuan kita. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Itu yang dipegang oleh Yosua dan Kaleb. Sekarang pasal 14 masih bilangan. Pasal 14 ayat 1 sampai 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ya, ini orang yang sudah terpengaruh dengan berita busuk, ya, sehingga pikirannya negatif. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Menangis pada malam itu. Mereka susah, mereka gentar, mereka takut. Tidak punya pengharapan lagi. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Orang yang pikirannya negatif itu selalu pikirannya apa? Dang cepat, lebih baik mati saja. Saya pernah mendengar keluh kesah seseorang, tidak perlu saya sebutkan ya. Wah, daripada seperti ini lebih baik mati saja. Maka tidak sedikit orang yang bunuh diri, gantung diri, mengakhiri hidupnya secara tragis dengan tidak wajar. Karena pikirannya negatif. Ya, putus asa menghadapi pencobaan ini belum dihadapi, saudara. Ya, belum dihadapi, belum langsung berhadapan langsung, sudah kalah sebelum berperang. Ya. Kemudian coba ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Siapa yang disalahkan di sini? Mengapa Tuhan membawa kami ke padang gurun ini? Di situ dia menyalahkan Tuhan. Jadi orang yang pikiran yang negatif itu pikirannya mati, pengen cepat mati, menyalahkan Tuhan. Ya, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, orang pikirannya negatif itu kembali kepada dunia. Ngapain ikut Tuhan? Ngapain ikut gereja? Ya. Kok ngoyo-ngoyo teman jadi jemaat Kali Putih? Ya, lebih baik kembali ke Mesir. Ya. Kemudian yang keempat, ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, pikiran mereka itu kan ingin mengangkat, menggantikan Musa dan Harun yang memimpin mereka ke negeri perjanjian.
Kita angkat saja menurut kehendak mereka, menurut keinginan mereka. Seorang pemimpin untuk memimpin kita kembali ke Mesir. Pikirannya kembali kepada dunia. Maka tidak heran ya, sudah mulai mengurangi ibadah. Sudah mulai mengurangi itu, tentunya kalau ibadah bicara juga pelayanan, kalau dia seorang pelayan. Sudah mulai mengurangi terus, dari sedikit jauh, terus akhirnya hilanglah kemana rimbanya. Karena tidak memiliki pikiran yang positif. Pikiran positif itu dihasilkan dari janji Tuhan dan dipegang janji itu. Ya, sekarang masih pasal 14 ayat 26 sampai 30. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Ya, di 26 berkata, Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Sampai kapan anak Tuhan, umat Tuhan itu bersungut-sungut kepada Tuhan? Ya, orang yang berpikir negatif itu selalu bersungut-sungut. Tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Baik ataupun tidak baik, diberkati ataupun belum diberkati, atau diizinkan mungkin kekurangan. Tapi firman Tuhan tetap tidak berubah. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ya, karena itulah yang berkenan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan itu sangat berkenan kepada orang yang bisa bersyukur dalam segala hal. Tapi sebaliknya, tidak bisa bersyukur karena pikiran negatif, dia selalu bersungut-sungut. Tuhan tanya, sampai berapa lama umatku itu bersungut-sungut? Ya, segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Tuhan itu tahu kalau umatnya itu bersungut-sungut. Dan ini perlu diperhatikan saudara, 28, coba tayangkan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu akan dilakukan Tuhan. Kalau ucapan kita ini jahat, negatif, itu akan terjadi negatif. Kalau ucapan kita ini positif, itu akan terjadi positif. Ya, saya ulangi lagi. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, di hadapan Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jangan salah berpikir, jangan salah berucap saudara. Sebab apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan itu akan terjadi. Baik ataupun tidak baik. Ya.
Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Apa akhir hidup orang yang bersungut-sungut, yang punya pikiran negatif dan perkataan negatif? Hanya akan mati sia-sia di padang gurun. Walaupun Tuhan sudah bersumpah akan memberikan negeri itu kepada mereka, tapi mereka tidak mencapai janji Tuhan. Jangan sampai sidang jemaat ini tidak mencapai janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya. Ya, itulah sebabnya Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik untuk umatnya, untuk jemaatnya. Jangan sampai kita sebaliknya, pikiran kita, rancangan kita justru yang jelek. Ya, ayat yang terakhir Yeremia 29. Yeremia 29. Ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, Tuhan itu mengetahui rancangan atau program. Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan sudah punya program untuk saya dan saudara. Ini dipegang. Coba ya, pagi ini kita pegang. Tuhan itu sudah punya rancangan, Tuhan itu punya program untuk saya dan saudara. Tidak terkecuali siapapun. Bukan hanya untuk si A, si B. Tapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan sudah punya rancangan, Tuhan sudah punya program. Ya, teruskan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, apa? Yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, program Tuhan, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Jadi Tuhan itu sudah punya program untuk memberikan damai sejahtera bagi saya dan saudara dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Terus? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Siapa orang tua yang tidak mengharapkan anaknya memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah? Tentunya semua mengharapkan masa depan anak-anaknya. Ya, semua orang ya berkedudukan atau tidak kaya atau miskin, semua punya rancangan yang terbaik untuk masa depan anaknya. Duduk dulu. Tuhan itu punya program yang baik. Jangan kita melawan ya program Tuhan yang baik itu dengan pikiran yang negatif, saudara. Coba saya ajarkan pagi hari ini, kita semua mulai memiliki pikiran yang positif tentang Tuhan. Positif tentang firman Tuhan. Walaupun perjalanan kita masih berliku-liku bagaikan di padang gurun. Antara hidup dan mati, saudara. Itu suara padang gurun. Tapi Tuhan tidak pernah melepaskan akan janjinya. Tuhan selalu berjanji untuk memberikan negeri itu. Kalau mereka yang bersungut-sungut dan tidak mengikuti penuntunan Tuhan, mereka semua mati di padang gurun. Hanya generasi baru. Itulah kehidupan yang mengalami pembaharuan yang menduduki. Berarti kan janji Tuhan tidak pernah tergenapi. Janji Tuhan pasti tergenapi. Nah, demikian juga Tuhan punya rancangan mengenai saya dan saudara. Tuhan punya program untuk saya dan saudara. Yaitu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bukan celaka. Ya. Bukan ekonominya itu bangkrut, bukan. Tapi Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Bahkan rancangan untuk masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Ini Tuhan punya rancangan, saudara. Jangan rancangan Tuhan itu dilawan dengan pikiran negatif kita. Wah, mosok, saya keadaan seperti ini, anak saya begini, bagaimana masa depan saya? Itu semua kan hal-hal yang harus dilawan. Ya, hal-hal yang harus diatasi dengan iman kita. Ya, terus lanjutkan, baca ayat 12.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Iya, bukan hanya masa depan yang cerah, damai sejahtera. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan saya dan saudara. Amin. Mau doanya didengar? Oh, puji Tuhan. Siapa sih yang tidak senang kalau doanya didengar? Banyak hal-hal, kalau saya mau bercerita, saudara, apa yang saya renungkan, saya inginkan, ya, walaupun saya tidak harus bergumul berdoa, tapi apa yang ada dalam benak saya, oh diwujudkan Tuhan. Saya selalu mau berpikir yang positif. Kalau istri saya itu usahanya dikembangkan, ya, terutama dulu waktu di Kertek, ya, yang sekarang tempat itu ditempati oleh Mbak Vera itu. Bu itu dikembangkan, nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya, tiba waktunya. Ya, Pak Sugi dulu karyawan cuma 1. Sekarang Sugi karyawannya ada berapa? 10 kalau tidak salah. Berarti berapa? 10 kali lipat kan? Dulu waktu saya betul-betul mengalami minus, karyawan 1 tinggal 1, saudara Markus yang sekarang masih tetap bersama-sama saya walaupun dia sudah meloncat sana kembali, ya, itu semua. Ya, seizin Tuhan tentunya. Karyawan 1, yang 1 tidak resmi, bukan karyawan, itu Ciincen. Ya, itu yang di Wonosobo. Di Kertek ada cuma 2. Sekarang karyawan saya lebih daripada 50. Berarti sudah berapa kali? Doa kita ini didengar loh. Amin. Ya, jangan ragu-ragu. Saya memberikan kepastian. Kalau kita punya pikiran yang positif, oh, Tuhan itu punya program yang baik. Enggak pernah Tuhan memprogram itu yang celaka, yang tidak menguntungkan, itu tidak. Ya, coba teruskan lagi. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, terus aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Iya, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kalau kita mencari Tuhan dalam doa, dalam pergumulan, tidak usah cemas, kita akan menemukan Tuhan. Lebih daripada itu, aku akan memulihkan kamu. Ini terjadi ketika bangsa Israel pada waktu itu karena ya mereka menyembah berhala, kemudian dicerai-beraikan Tuhan. Tapi ada saatnya mereka kembali, mereka bertobat. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Kalau saudara mungkin saat ini diizinkan bagaikan Israel tercerai-berai, berantakan ekonominya, berantakan keluarganya, tidak usah berpikir negatif, tetap berpikir positif. Tuhan akan memulihkan keadaan saya dan saudara. Amin. Mari pemain musik saya undang ke depan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, Ada rencana yang indah dari Tuhan. ada rencana yang indah.
tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ya percaya saja, ada rencana yang indah dari Tuhan, yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Kasih Tuhan melampaui segala akal kita. Heran dan besar bagiku. Haleluya. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Yakini saudara. Oh, Tuhan punya program yang baik untuk saya dan saudara. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amin. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, walaupun di tengah padang gurun, walaupun di tengah-tengah badai. Haleluya. Tuhan punya program yang baik, Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk kehidupan kami umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
yakini saudara. Berpikir yang positif, berpikir yang positif. Nanti Tuhan akan nyatakan. Pikiran positif, Tuhan akan nyatakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan yang positif, Tuhan akan nyatakan. Oh glory, haleluya, 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 haleluya. Aku percaya, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Mari waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Firman-Mu luar biasa. Firman-Mu tidak pernah gagal, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jika Allah sudah menguasai pikiran kami, oh, pikiran kami selalu positif. Tetapi kalau pikiran kami dikuasai oleh roh lain, kami akan berpikir negatif. Maka Rasul Paulus katakan dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus. Tuhan, Engkau menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah, tetapi dirusak oleh iblis hingga manusia tidak taat kepada firman Tuhan. Namun apakah gagal ciptaan Tuhan? Tidak. Yesus yang menggenapkan. Yesus adalah gambar dan rupa daripada Allah. Di dalam rencana tidak gagal. Hidup percaya kepada Yesus tidak gagal. Pasti jadi. Sejauh mana kami berpikir, sejauh mana kami meyakini firman-Mu, itu akan jadi kenyataan. Abraham berkata, Tuhan berkuasa membangkitkan orang walaupun sudah mati. Itulah kerelaan dia berbuat kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak punya pikiran Tuhan, maju mundur, berbuat tidak berbuat, setia tidak setia, dan mencari tempat yang membuat hatinya senang, tapi di sana pun tidak akan senang. Karena sukacita yang benar hanya di dalam Yesus, damai sejahtera hanya di dalam Yesus. Kami berterima kasih firman-Mu hari ini membimbing kami dengan contoh-contoh konkret. Bangsa Israel gagal masuk negeri yang dijanjikan. Hanya 2 orang yang dari Mesir yang bisa masuk, Yosua dan Kaleb. Semua mati di padang gurun. Itulah yang usia 20 tahun ke atas. Tidak ada yang bisa masuk karena mereka menghujat hamba Tuhan, menghujat Allah yang berjanji. Ini pelajaran yang baik bagi kami semua, Tuhan. Jangan ada seorang pun di antara kami yang tidak percaya, tidak yakin, hingga masa depan hidup kami akan gagal. Tidak. Masa depan hidup kami sampai tua akan diberkati Tuhan. Bukan hanya cukup, tapi berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak. Kau sudah memakai saudara kami, Saudara Timotius, yang menyampaikan firman-Mu. Kami sangat berbahagia. Oh haleluya. Kepatuhan ketaatan membuahkan hasil yang positif. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir. Mungkin ada yang tidak hadir, semuanya Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita angkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing.
Turunlah ya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai saudara, melindungi saudara, menjaga bahkan memberkati saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.